Pemirsa, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi modal utama dalam upaya transformasi ekonomi dan juga reformasi struktural di tengah dinamika perekonomian global. Termasuk diantaranya adalah dengan memacu pembenahan ekosistem investasi di tanah air. Undang-Undang Cipta Kerja menjadi titik tolak baru reformasi struktural dan transformasi ekosistem investasi di Indonesia. Salah satunya melalui penyederhanaan besar-besaran atas aturan yang selama ini banyak tumpang tindih, termasuk antara pusat dan daerah. Kalangan pelaku usaha menyebut bahwa pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu reformasi terbesar yang dilakukan pemerintah Indonesia. Begitu banyak peraturannya, ini coba disempurnakan, disederhanakan, sehingga ini akan mendorong iklim investasi kita yang jadi baik. Ya, itu yang pertama. Karena memang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, ya investment climate ini ingin ditingkatkan, ease of doing business ingin kita tingkatkan juga. Reformasi ini dilakukan secara menyeluruh dan ini adalah the biggest reform yang Indonesia pernah lakukan. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut bahwa iklim investasi masih terkendala banyak hal, termasuk ego sektoral, aturan yang tumpang tindih, hingga ICOR yang tinggi yang mencerminkan ekonomi biaya tinggi masih terjadi. Dengan terbitnya undang-undang ini, pertama, insya Allah ekor kita akan naik dari kemarin. Kita kalah memang. Vietnam 3,9%, Thailand, Filipina 3,9%, Vietnam 4,4 kalau tidak salah. Thailand pun demikian. Kita 6,6. Makanya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan realisasi investasi kita tinggi itu tidak sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi kita. Kenapa? Salah satu di antaranya adalah kita ekonomi biaya tinggi. Ekor ini kenapa? Izin-izin ini kan kita tahu semua. Setiap pos ada mata airnya. Nah, ini mencoba perlahan untuk kita melakukan perubahan dengan aturan-aturan ini. Dalam diskusi dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut bahwa melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah akan menyiapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK dalam penyederhanaan birokrasi perizinan berusaha. Bahlil menyebut bahwa undang-undang ini tidak sedikit pun menggugurkan kewenangan daerah yang ada saat ini, di mana pemerintah pusat hanya mengatur prosesnya saja. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Ya, reformasi struktural, transformasi ekonomi, dan juga reformasi ekosistem investasi ini menjadi keharusan dalam upaya mendorong perbaikan ekonomi nasional. Nah, ini juga sangat krusial pemirsa dalam membawa Indonesia untuk naik kelas menjadi negara maju. Lalu bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa menjadi jawaban dalam reformasi dan juga menciptakan ekosistem investasi yang lebih baik? Kita akan membahasnya bersama dengan staf khusus Menko Perekonomian Reza Yamora Siregar, Dewan Pertimbangan Apindo, yang juga sekaligus Kepala BKPM di periode 2014 hingga 2016, Franky Sibarani, serta Vice Presiden Ekonomis Bank Permata Joshua Pardede. Saya sapa dulu semua narasumber saya, ada Pak Reza, Pak Franky, dan juga Pak Joshua. Selamat sore, apa kabar semuanya Bapak-Bapak? Selamat sore. Selamat sore. Ya, semoga baik-baik saja ya, sehat-sehat ya. Sehat. Baik, saya mungkin ke Pak Reza dulu. Reformasi struktural sudah dilakukan oleh pemerintah dengan terus melakukan Undang-Undang Cipta Kerja ini, walaupun masih kontradiktif di banyak hal begitu tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tapi tujuannya adalah bagaimana investasi bisa moncer, kemudian juga sektor real bisa berjalan. Seberapa urgentkah reformasi ekosistem dari investasi ini sangat dibutuhkan saat ini, Pak Reza? Ya. Terima kasih Mbak Poppy. Seperti kita ketahui, permasalahan yang paling struktural yang kita hadapi adalah menjaga pertumbuhan yang berkesinambungan paling tidak di antara 5-6% per tahun, kalau bisa lebih tinggi. Kenapa 5-6%? Karena memang itulah level yang kita butuhkan untuk penciptaan lapangan kerja, terutama untuk angkatan yang baru masuk. Ya. Nah, kita perhatikan bertahun-tahun bahwa dorongan dari konsumsi rumah tangga memang sudah cukup baik, dan juga dari konsumsi pemerintah itu tidak cukup untuk menciptakan 5-6% pertumbuhan. Dibutuhkan investasi.
Jadi kita melihat bagaimana permasalahan tenaga kerja dan permasalahan investasi ini merupakan permasalahan yang harus dihadapi bersamaan. Jadi misconception kalau kita bilang bahwa omnibus ini hanya untuk fokus ke tenaga kerja. Investasi dan tenaga kerja ini harus kita hadapi sama-sama. Nah, di permasalahan investasi, kita menghadapi obesitas regulasi yang sangat banyak. Ada sekitar 40.000 lebih, Mbak, regulasi yang tumpang tindih di Indonesia pada level pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga kelembagaan. Nah, di tenaga kerja sendiri, kita ketahui lebih dari 50% tenaga kerja kita itu, atau sekitar 70 juta, itu masih di dalam sektor informal. Nah, inilah kita sudah coba, ada yang mempertanyakan kenapa kok urgensinya saat ini. Sebetulnya ini bukan sesuatu yang kita pikirkan hanya tahun ini. Kalau kita lihat di tahun 2015 sampai 2017, kita sudah pernah bikin paket 1 sampai 16. Dan efektivitasnya memang terbatas, karena memang kebijakan yang kita bikin reformasi di satu sektor misalnya, terjegal dengan kebijakan di sektor yang lain. Nah, karena memang disitulah undang-undang ini saling tumpang tindih nih, yang tadi yang saya bilang obesitas regulasi tadi. Nah, disinilah omnibus ini memang kita majukan untuk menjawab semua permasalahan obesitas ini dalam satu undang-undang. Jadi satu undang-undang mencoba mendorong perbaikan di 79 undang-undang. Nah, inilah urgensi itu. Karena kalau memang kita hadapkan satu persatu tadi, permasalahan ini tidak akan selesai. Jadi tadi yang seperti disebutkan, kita mencoba untuk mendorong ease of doing business, kita mencoba mensimplify investment license kita mencoba untuk memperbaiki competitiveness dari sektor tenaga kerja kita, dan juga kita memperkuat UMKM kita. Karena dengan perkuat UMKM ini kita memformalisasikan sektor tenaga kerja kita tadi yang masih banyak yang di sektor informal. Terima kasih Mbak Opi. Baik, saya ke Pak Franky. Menurut pengalaman Pak Franky sendiri dulu sebagai Kepala BKPM, pasti ada permasalahan-permasalahan yang selalu menjadi tantangan Indonesia ketika ingin masuk bagi investor untuk berinvestasi. Anda melihatnya seperti apa kalau kita lihat tren breakdown tahun 2014 dulu menuju ke 2020 ini? Apakah memang regulasi atau reformasi struktural ini begitu urgent harus dilakukan, atau adakah hambatan-hambatan yang memang dari dulu sampai sekarang yang tidak bisa, susah begitu untuk dimasuki oleh investor? Pak Franky. Ya, terima kasih. Jadi saya kira tidak banyak berubah sebetulnya dari sejak 2014-16 kemudian sampai dengan sebelum terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Karena kalau kita lihat faktanya bahwa tidak mudah juga untuk berinvestasi di Indonesia sampai hari ini. Nah, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, itu banyak sekali yang secara fundamental itu dirubah. Yang pertama itu adalah bahwa proses perizinan. Jadi yang pertama itu adalah bahwa kita tidak lagi melihat bahwa izin dalam satu sisi, tetapi kita melihat bahwa yang diberikan itu adalah basisnya risiko. Semakin rendah risiko, maka dia sifatnya cukup dengan pendaftaran. Itu hal yang sangat mendasar. Yang kedua adalah proses perizinannya. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu hanya mengenal sistem 1 OSS, tidak mengenal yang lain. Artinya untuk tatap muka itu sangat direview sedemikian rupa. 2015 kebetulan saya mendapatkan tugas dari Presiden untuk membuat pelayanan terpadu satu pintu. Saya buat kira-kira sekitar 3 bulan. Ya, cepat memang, tetapi tidak cepat untuk mendapatkan proses kewenangan dari izin-izin yang dikeluarkan dari kementerian kepada BKPM, waktu itu PTSP BKPM. Itu prosesnya tidak cukup hanya 1-2 tahun, tidak cukup. Bahkan setahu saya Presiden sudah mengeluarkan lagi zaman Pak Tom pada waktu itu kewenangan yang lebih besar. Tapi sekali lagi, selama itu tidak merubah undang-undang, itu tidak akan berubah. Yang dihadapi oleh para pengusaha, jujur saja, itu adalah satu birokrat. Yang kedua, perundang-undangan tadi yang Pak Reza sampaikan. Jadi dalam proses ini, ya, saya kira banyak hal yang berubah. Yang ketiga, yang permasalahan yang paling mendasar itu adalah Pemda. Ya, saya bisa mengerti ya bagaimana kegelisahan yang terjadi di pemerintah daerah, di mana
kalau kita baca Undang-Undang Cipta Kerja, itu hampir semuanya kewenangan yang dulu diserahkan kepada pemerintah daerah, bahkan kepada menteri, itu diatur kemudian ke pemerintah pusat. Ya. Jadi ada peraturan pemerintah. Jadi semua diatur oleh pemerintah di dalam peraturan pemerintah. Sehingga wajar saja ada kekhawatiran bahwa kewenangan yang di daerah itu akan diambil di pusat. Saya pikir sekaranglah waktunya untuk betul-betul kita mereform baik itu struktur maupun regulasi yang ada. Jadi memang tidak mudah, tetapi ya kita harus hormati bagaimana upaya Presiden bersama jajarannya ya untuk melakukan reform yang sangat fundamental ini. Oke, baik. Saya ingin tanggapan dari Pak Joshua. Kalau dilihat secara makro fundamentalnya untuk ekonomi di Indonesia, ini kan menjadi satu titik tolak begitu ya dari perubahan ekosistem investasi. Anda melihatnya seperti apa? Tadi dari permasalahan yang ada di lapangan yang diungkapkan oleh Pak Franky, Pak Joshua. Ya, saya pikir memang dari sisi ease of doing business kita 2 tahun terakhir ini memang kita agak stagnan ya, dan tentu makanya ini menjadi salah satu titik balik dari sisi dari pemerintah yang diupayakan tadi untuk memangkas ataupun mengurangi obesitas dari sisi regulasi tersebut. Dan selain itu juga kalau kita lihat dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini juga semakin mudah ya untuk masyarakat ini untuk membuka usaha baru, misalkan usaha mikro kecil. Ya, regulasinya yang sebelumnya itu tumpang tindih dan rumit, saat ini perizinan usahanya sangat simpel sekali gitu ya, hanya pendaftaran saja, dan untuk membuka ataupun pembentukan PT pun juga ini lebih dipermudah ya, tidak ada pembatasan modal minimum. Jadi kita lihat secara umum dari sisi iklim investasi sejauh ini saya pikir memang sudah baik gitu, tapi alangkah baiknya kalau kita lihat tren investasi yang belakangan ini terjadi yang masuk ini adalah cukup banyak kepada sektor-sektor yang padat modal, sehingga efektivitas ataupun produktivitas dari investasi itu belum cukup produktif ya untuk bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, sehingga inisiatif dari pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini juga selain ada klaster perizinan ataupun investasi, di sisi lainnya juga ada tadi ketenaga kerjaan, sehingga kita harapkan ini akan mereformasi secara struktural isu-isu permasalahan yang menghambat investasi, sehingga investor pun juga lebih mudah melakukan perizinannya, dan dari sisi ketenaga kerjaan pun juga akan lebih mudah, sehingga ini akan kita harapkan bisa menyerap industri yang baru ini, bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar lagi. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan dialog kita dan juga perbincangan kita dengan seluruh narasumber kami, tapi kita terpaksa jeda sebentar, pemirsa tetaplah di sini.